Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, nama Ibu Miss Gina Rizkina. Ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia, meskipun nama ibu bernama Miss bukan berarti ibu mengajar bahasa Inggris, tetapi ibu mengajar bahasa Indonesia. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Ibu Gina ataupun Ibu Miss, karena itu nama ibu ya. Jangan Miss, tapi Ibu Miss atau Ibu Gina, begitu, karena ibu bukan guru bahasa Inggris. Ya, anak-anakku sekalian, pada tahun ajaran 2020-2021 Ibu akan mewali kelasi kelas 10 MM2. Ibu diberikan amanah untuk membimbing kalian, mengarahkan kalian selama masa pembelajaran jarak jauh ini. Dan sebagaimana yang kalian ketahui, pada tahun ajaran 2020-2021 ini, semester ganjil, kita akan melalui kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan kelas Edmodo atau kelas virtual ya. Jadi pada saat ini kita masih mengalami pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, yang pertama-tama mungkin yang harus kalian hadapi yaitu bersabar ya. Kemudian yang kedua dengan berdoa. Berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian, kepada anak-anak kelas 10 multimedia. Sebagaimana yang kalian ketahui, SMKN 15 Bandung memiliki 4 jurusan kompetensi, yaitu yang pertama pekerjaan sosial, yang kedua yaitu jasa boga, ketiga perhotelan, dan yang keempat yaitu multimedia. Yang ibu ketahui dari jurusan multimedia ini adalah jurusan yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan profesi yang luas ya. Jurusan multimedia di SMK yaitu jurusan yang paling banyak difavoritkan bagi sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama ya, selain jurusan teknik komputer dan jaringan. Selain itu, jurusan multimedia itu juga memberikan peluang bagi para lulusannya untuk membuka usaha atau berwirausaha sendiri dalam bidang multimedia. Oleh karena itu, berbanggalah kalian telah terpilih menjadi siswa dan siswi pada jurusan multimedia. Pembelajaran di SMP dengan SMK tentu jelas berbeda ya. Yang ibu harapkan di sini adalah kedewasaan diri. Apalagi ketika kita menghadapi pembelajaran jarak jauh seperti ini, yang dibutuhkan adalah kesadaran diri dan kedewasaan diri, ya. Karena apa? Karena kalau kalian masih memiliki hal-hal yang negatif yang kalian miliki di SMP, maka harus ditinggalkan, ya. Harus kita tinggalkan hal-hal yang negatif, kemudian kalian harus beralih ke hal-hal positif atau sikap-sikap positif yang mesti dimiliki di masa SMK ini. Karena SMK itu berbeda dengan SMP, gitu ya. Jadi yang tadinya memiliki sifat malas di SMP, coba tinggalkan, ya. Bangun lebih pagi, kemudian sholat subuh, kemudian ambil waktu untuk mandi, sarapan. Setelah itu kalian bisa memulai aktivitas kalian di kelas virtual, ya. Jadi karena mungkin masih sama ya dengan terakhir kalian waktu SMP itu kelas 9 di semester genap, kalian juga pasti mengalami pembelajaran jarak jauh seperti ini. Tetapi mungkin ada sebagian dari kalian
yang menghadapinya dengan malas-malasan itu harus ditinggalkan saat ini ya. Lebih rajin lagi karena apa? Karena kalian ada dalam lingkungan yang baru yang kalian belum kenal siapa, bagaimana, dan karakternya itu seperti apa, baik teman-teman kalian ataupun guru-guru kalian. Nah, oleh karena itu, Ibu sarankan kalian agar lebih rajin lagi, lebih mendewasakan diri lagi ya, lebih banyak bertanya tentang apa yang akan kalian pelajari nanti ya. Apalagi dengan karakter guru yang berbeda-beda. Banyak-banyaklah bertanya daripada kalian nanti tersasar, begitu ya. Jadi jangan sampai kalian tertinggal informasi. Oleh karena itu, Ibu buatkan sebuah wadah grup ya, grup kelas 10 MM2 agar apapun di sana yang Ibu share, informasi apapun yang Ibu share, kalian dapat melihatnya secara langsung. Meskipun sebagian ada yang belum masuk ya. Ada sebagian yang belum masuk, hanya baru 32 orang, berarti sekitar 4 orangan lagi yang belum masuk, begitu ya. Mungkin bisa dibantu oleh kalian. Begini ya. Ada beberapa trik agar kalian sukses dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama yaitu siswa dan guru itu harus saling sama-sama bergembira. Karena kalau kalian stres, maka kalian tidak akan bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Yang kedua yaitu kalian harus memahami terlebih dahulu teknologi apa yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sekolah sudah menyiapkan aplikasi ya yang bernama Edmodo. Nah, kalian bisa melihat tutorialnya yang sudah Ibu bagikan. Bagaimana cara mengoperasikan dan menjalankan aplikasi Edmodo ini, ya, agar kalian nanti tidak kesulitan, begitu. Yang ketiga, apabila ada tugas yang tidak dimengerti atau sulit untuk kalian mengerti, cobalah tanyakan kepada teman kalian, ya, saling bekerja sama, bukan berarti dalam artian saling mencontek, bukan ya. Tapi saling bekerja sama bagaimana agar kalian memahami tugas tersebut. Tentunya yang keempat yaitu kalian harus memahami terlebih dahulu materi apa yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan agar kalian memahami tugasnya. Jadi materinya terlebih dahulu yang harus kalian pahami. Apabila kalian tidak memahami materinya, coba di mana letak kesulitannya, tanyakan kepada guru yang bersangkutan ya. Dan yang terakhir, untuk menyukseskan pembelajaran jarak jauh ini, Ibu akan meminta kebersamaan, kerjasama dari para orang tua. Ya, oleh karena itu kemarin Ibu meminta nomor orang tua yang aktif WhatsApp-nya, baik itu ibu ataupun ayah. Karena apa? Karena mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran bisa saja kalian tidak mempunyai kuota, bisa diinformasikan ke ibu, ataupun kalian sakit bisa diinformasikan ke ibu. Untuk kendala-kendala apapun kalian tidak bisa menjalani KBM virtual secara rutin, boleh untuk diinformasikan langsung ke ibu ya. Kemudian yang akan kita bahas yaitu mata pelajaran yang akan dipelajari. Ada sebanyak 17 mata pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 10 ini, yang terangkum dalam muatan nasional. Yang pertama itu muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan ya. Ada juga muatan yang terdiri dari dasar keahlian, kemudian dasar program keahlian dan kompetensi keahlian ya. Kalau dalam muatan nasional itu terdiri dari PAI yang mana akan diajarkan oleh Bapak Adi Prihadi, kemudian ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mana akan diajarkan oleh Ibu Dara Aprilia, kemudian matematika oleh Ibu Rosa, sejarah Indonesia yaitu Pak Bayu, dan bahasa Inggris itu oleh Pak Heri Mulyana ya. Yang Ibu harapkan dalam pembelajaran
aplikasi Edmodo ini kalian untuk menggunakan, apalagi ya diwali kelasi oleh ibu, menggunakan bahasa yang sopan ketika bertanya kepada guru yang bersangkutan. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, coba tanyakan dengan bahasa yang santun. Kemudian tepat waktu mengabsen ya. Biasanya akan diberikan rentang waktu sekitar 15 menit untuk mengabsen. Nah, kalian harus tepat waktu untuk mengabsen. Dalam waktu 15 menit itu semua harus terabsen ya. Nanti akan kita pilih siapa seksi absensinya ya, yang akan mengarahkan anak-anaknya untuk absen di Edmodo terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu ada mata pelajaran muatan kewilayahan ya, yaitu ada seni budaya, ada dan juga PJOK. Nah, untuk kedua mata pelajaran ini belum ada kode Edmodo ya, belum ada kode Edmodonya. Karena mungkin ada sebagian guru yang masih belum membuka Edmodonya. Nanti kalau misalnya sudah ada kode Edmodonya akan ibu informasikan kembali. Nah, yang ketiga yaitu ada muatan peminatan kejuruan. Kenapa ibu kemarin meminta kuesioner, memberikan pertanyaan apakah kalian memiliki smartphone atau memiliki laptop? Karena jurusan multimedia ini mau tidak mau kalian dituntut harus memiliki setidaknya ya smartphone Android, dan itu lebih bagus lagi, akan lebih baik lagi karena beberapa mata pelajaran itu terhubung dengan komputer ya, dengan setidaknya kalian memiliki laptop begitu ya, setidaknya kalian memiliki laptop. Yaitu apa saja dalam muatan peminatan kejuruan, mata pelajarannya yaitu simulasi dan komunikasi digital. Simulasi dan komunikasi digital atau siskomdik apa ya. Dan kemudian ada juga fisika dan kimia ya. Nah, itu dasar bidang keahlian. Jadi fisika dan kimia, kenapa sih aku belajar lagi fisika dan kimia di SMK ini? Kenapa? Karena itu dasar bidang keahlian dalam jurusan multimedia. Kalau di jurusan lainnya tidak ada, hanya di multimedia ya. Kemudian ada juga dasar program keahlian. Apa saja? Pelajaran apa saja yang dipelajari dalam dasar program keahlian ini, yaitu sistem komputer dan jaringan dasar ya. Kemudian ada pemrograman dasar dan dasar desain grafis. Nah, ini adalah mata pelajaran yang pasti terhubung dengan laptop ya. Yang pasti setidaknya kalian harus memiliki akses untuk mengaplikasikan, mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan dalam mata pelajaran tersebut di komputer, begitu ya. Jadi tidak hanya memiliki smartphone, siswa multimedia juga setidaknya harus memiliki laptop, begitu. Kemudian ada kompetensi keahlian. Ya, dalam kompetensi keahlian ini mungkin nanti di kelas 11 atau kelas 12 kalian akan belajar juga mengenai desain grafis ya. Kalau tadi dasar desain grafis, kalau nanti mungkin ada desain grafis, ada desain media interaktif, bukan? Ada animasi. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang sangat terkait erat dengan laptop ya. Teknik pengolahan audio dan ada PKWU. Nanti itu akan diajarkan di kelas 12 begitu. Nah, jadi setidaknya ada 17 mata pelajaran ya yang harus dipelajari di kelas 10 ini. Yang sudah Ibu share kemarin tadi ya jadwal pelajarannya dari Senin sampai Jumat. Untuk hari Selasa besok nih contohnya nih, Ibu akan contohkan jam 7 dari jam 7 sampai jam 7.45 menit, yaitu untuk penguatan pendidikan karakter. Jadi Ibu sarankan kalian join akun Facebook terlebih dahulu, ke akun Facebooknya ya, dengan menggunakan foto ke akun Facebook Kesiswaan 15 ya, dengan menggunakan nama dan foto yang jelas. Jangan menggunakan nama samaran ya, misalnya Melati, Bunga, misalnya Mawar. Gak boleh ya, gak boleh menggunakan nama samaran karena nanti akan diabsen ya. Oleh karena itu gunakan nama dan akun yang jelas. Jangan menggunakan akun orang tua kalian, gunakan akun kalian sendiri. Kalau misalnya kalian belum mempunyai akun Facebook, coba buat terlebih dahulu, begitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPK? Tadi ada anak yang bertanya,
Ibu, PPK itu apa? Jadi PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter, ya. Kalau misalnya ketika pembelajaran normal masih di sekolah, itu sebelum masuk KBM, sebelum masuk kelas, kalian akan diminta berkumpul di lapangan secara bersama-sama untuk misalnya sholat duha bersama-sama, ya. Jadi untuk meningkatkan rasa religius atau nasionalis, mandiri ataupun gotong royong. Contohnya seperti itu, sholat duha bersama-sama, ataupun misalnya bebersih kelas secara bersama-sama, bergotong royong, ataupun misalnya dalam segi nasionalisme kalian menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Nah, jadi itu adalah penguatan pendidikan karakter, ya. Akan dimulai dengan PPK terlebih dahulu selama 45 menit. Kemudian besok itu setelah PPK ada dari jam 7.45 sampai pukul 9.15 ada mata pelajaran yang bernama SIMDIG. Apa itu SIMDIG? Itu yang Ibu maksud tadi, ya, bukan SIMKODIG, tapi SIMDIG, yaitu simulasi digital, ya. Karena ini mata pelajaran produktif, jadi kalian akan mempelajarinya 3 jam lamanya, ya. Entah 3 jam, pokoknya dalam mata pelajaran produktif ini lebih panjang daripada mata pelajaran yang lainnya. Kemudian setelah itu ada mata pelajaran kimia dari pukul 9.15. Kemudian dari 9.15 sampai 9.45. Nah, dari 9.45 sampai pukul 10 kalian akan take a break dulu, ya. Jadi akan istirahat terlebih dahulu. Kalian bosan nih melihat smartphone, pusing melihat smartphone. Coba kalian lihat yang hijau-hijau terlebih dahulu, ya. Yang hijau-hijau itu apa, Bu? Rumput tetangga? Bukan, ya. Jadi untuk menyegarkan mata kalian terlebih dahulu, ya. Jadi simpan dulu smartphone-nya, jangan sampai kalian stres, gitu, ya. Nah, dari pukul 10 sampai pukul 11 itu lanjut kimia, ya. Nah, setelah pelajaran kimia dari pukul 11 sampai pukul 12 itu ada Komjardas. Apa itu Komjardas? Namanya aja menyeramkan, ya. Tetapi namanya, pelajarannya tidak semenyeramkan namanya. Komjardas itu komunikasi jaringan dasar. Nah, ini juga mata pelajaran produktif yang harus dipelajari oleh siswa-siswi multimedia. Nah, itu sampai pukul 2, ya, sampai terakhir. Tapi kalian akan dipersilakan untuk sholat dan istirahat terlebih dahulu pukul 12. Nah, yang Ibu sarankan di sini untuk setiap mata pelajarannya, coba kalian sisihkan 2 buku, ya, untuk buku catatan dan buku latihan, begitu, ya. Jadi mungkin nanti di setiap mata pelajaran berakhir kalian akan diberikan tugas, dan tugasnya jangan kalian langsung kerjakan saat itu juga. Nanti ada waktunya dari pukul 2 sampai pukul 4. Nah, itu untuk mengerjakan tugas, ya, untuk pengerjaan tugas. Untuk mengumpulkannya bisa dari pukul 4 ataupun setelah kalian mengerjakan, langsung bisa dikumpulkan ke guru yang bersangkutan, ya. Jadi kalian jangan stres, aduh tugasnya banyak ini, pusing. Nah, jangan begitu, ya. Coba nanti kalian kerjakan dari rentan waktu pukul 2 sampai pukul 4 tadi, ya. Jangan sampai bertumpuk tugasnya. Besok lagi aja aku kumpulin. Gak boleh gitu, langsung dikerjakan, ya. Langsung dikerjakan saat itu juga dan dikumpulkan. Boleh setelahnya ataupun mungkin nanti malam kalian beristirahat, rehat terlebih dahulu, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai tugas itu menumpuk di akhir semester, karena itu akan memusingkan, ya, guru-guru mata pelajaran, dan nanti juga akan memusingkan Ibu selaku wali kelas. Oleh karena itu, dewasakan diri kalian, ya. Rajin-rajinlah kalian bertanya kalau misalnya ada yang tidak dimengerti atau kesulitan dalam mengerjakan tugas, begitu, ya. Nah, kemudian hari ini Ibu akan membentuk perangkat kelas, ya. Karena kemarin belum ada yang bersedia menjadi ketua kelas, baru beberapa orang, ya, yang Ibu todong secara langsung. Contohnya Farhan mau tidak? Farhan atau siapa, Nabil gitu, Ibu lupa, ya. Mau tidak
menjadi ketua kelas. Nah, yang Ibu minta dengan amat sangat agar struktur organisasi kita itu paripurna ya, sempurna, maka harus ada ketua kelas yang menaungi seksi-seksi, wakil bendahara dan yang lainnya ya. Siapa yang menginginkan jadi ketua kelas? Ayo siapa ya? Nanti kalian bisa langsung hubungi Ibu kalau misalnya kalian malu ya. Kalian malu di grup, Bu, aku mau jadi ketua kelas. Nanti aku malu tapinya ya udahlah, di japri aja Ibu langsung ya. Kemudian ada sekretaris. Sekretaris itu kemarin Naswa ya, bendahara Nisrina. Wakil ketua itu siapa? Nashwa ya, salah. Wakil ketua itu Nashwa pakai SY. Kemudian ada sekretaris Nazwa, dan kemudian ada bendahara yaitu Nisrina. Nah, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang bersedia menjadi perangkat kelas. Nah, kemudian selain ketua murid, sekretaris, bendahara, wakil ketua, juga ada seksi kerohanian ya. Ada seksi absensi. Nah, ini nanti yang akan mengarahkan untuk mengabsen selain ketua kelas tentunya ya, untuk mengingatkan. Seksi absensi ini yang nanti akan mengabsen setiap harinya, menyuruh anak-anak, mengarahkan dan mengkoordinir anak-anak untuk absen terlebih dahulu di Edmodo. Kemudian kalau sekolah seperti biasa ya, ada seksi keamanan, ada seksi olahraga, ada seksi upacara, sarana dan prasarana, dan kemudian ada koordinator mata pelajarannya. Dan untuk koordinator mata pelajaran, karena Ibu rasa ini sangat penting, kalian harus membagi koordinator pembelajaran ya. Jadi setiap harinya itu ada koordinatornya. Koordinator pelajaran PAI misalnya siapa ya, koordinator pelajaran PKN itu siapa yang bersedia, dan koordinator pelajaran mata produktif yang lainnya, mata pelajaran produktif yang lainnya ya. Nanti akan Ibu sediakan formatnya, yang bersedia silakan mengisinya. Jangan pada nggak mau ya, harus berani, bersikap ksatria begitu ya. Kemudian hal yang akan kita bicarakan yang lainnya yaitu questionnaire yang kemarin kalian isi ya. Ternyata jumlah siswa yang memiliki smartphone itu yang baru mengisi questionnaire dari Ibu itu baru 32 orang ya. Kemana 4 orang yang lain itu nanti akan ditelusuri oleh sekretaris, akan membantu Ibu ya, Nazwa. Nah, kemarin yang mengisi questionnaire dari Ibu yang memiliki smartphone yaitu ada 31 orang dari 32 orang yang mengisi. Kemudian ada jumlah peserta didik atau siswa yang memiliki komputer ataupun laptop. Ada sekitar 9 orang ya. Kemudian jumlah siswa yang menggunakan HP non smartphone itu tidak ada. Dan jumlah peserta didik yang menggunakan HP orang tua ataupun saudara itu ada 1 orang. Kemudian jumlah peserta didik yang tidak memiliki HP itu tidak ada, atau belum mengisi ya, 4 orang yang lainnya, jadi Ibu belum tahu. Kemudian ada jumlah peserta didik yang tidak memiliki komputer 23 orang. Nah, dari ke-23 orang ini Ibu tidak memaksa, tetapi Ibu sangat menyarankan kalian untuk memiliki laptop ya. Sangat menyarankan sekali, karena laptop itu sangat dibutuhkan untuk siswa-siswi multimedia sebagaimana yang Ibu sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian jadi baru 32 orang saja yang mengisi dari 36 orang siswa yang seharusnya mengisi kuesioner dari Ibu. Nah, begitu ya. Nah, itu saja mungkin yang akan kita bicarakan hari ini. Ya. 4 orang lagi itu siapa saja Ibu akan sebutkan, dan mungkin nanti Nazwa atau teman-teman lainnya akan membantu Ibu untuk menelusuri 4 siswa ini, kenapa dia tidak mengisi kuesioner, apakah dia itu sudah masuk ke dalam grup atau tidak, coba ditelusuri ya. Yaitu ada Aslamal Huda, kemudian ada Dimvi Adelia, ada
Pradipta Az-Zahra belum mengisi Pradipta. Kemudian ada Imam Hifzan Khairan. Kemudian ada Muhammad Dika ya. Nah, keempat orang ini belum mengisi kuesioner dari Ibu. Pradipta, padahal Ibu lihat Pradipta rajin ya komentar di grup. Kenapa Pradipta tidak mengisi kuesionernya? Coba diisi dulu ya. Kemudian Aslamul Huda, ini Aslamul Huda itu kalian tahu tidak siswanya yang mana ya? Kalau misalnya tahu boleh beritahu Ibu nomor kontak yang bisa dihubungi. Kemudian Dimvi Adelia ini baru bisa Ibu hubungi tadi. Coba kasih tahu Dimvi untuk mengisi kuesionernya ya. Ada siapa lagi tadi? Ada Imam. Perasaan Imam sudah masuk grup. Kalau misalnya lihat ini Imam, coba diisi kuesionernya ya. Itu saja mungkin yang Ibu jelaskan hari ini. Untuk hal-hal yang lainnya nanti menyusul ya, seperti kode kelas Edmodo yang belum, nanti akan Ibu informasikan kembali. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian tidak mengerti mengenai cara mengoperasikan Edmodo, bisa langsung dijapri ke Ibu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.